Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dan sekarang kita ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ibu yang bertanya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap, boleh Bu. Nanya gini Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz tadi kiat-kiat gini, nah, gimana kalau seorang istri dia punya kesenangan, saya pakai make up, dilarang, ya make up seandainya, dia dandan, suaminya melarang, sedangkan itu kebahagiaannya. Kalau kita membantah, dapat berkahkah istri itu? Siap. Nah, Baik. yang kedua, yang bahagia itu yang gimana? Menurut suami bahagia belum tentu menurut istri bahagia. Iya. Ya. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Bahwa poin selanjutnya, ikhtiar agar rumah tangga itu berkah adalah masing-masing kita menutupi kekurangan kita. Ya. Sebagai seorang istri, kodrat perempuan memang dia punya kecenderungan untuk berhias. Ya. Kalau hari ini gampang mah, kalau nggak bisa punya skincare cukup pakai filter. Filter aja, udah. Gampang kan? Kalau mau terlihat langsing cukup berfoto miring. Nah, gampang kan? Nah, seorang istri, seorang perempuan yang punya kecenderungan, yang punya kodratnya untuk berhias, maka disesuaikan. Kalaulah memang seorang istri punya rasa bahagia ketika berhias, nah seorang suami tentu bahagia juga kalau istrinya suka berhias. Cuman masalahnya, terkadang istri lebih suka berhias keluar rumah Daripada di dalam rumah untuk suami tinggal sisa. Itu masalahnya. Ketika di luar cantik mempesona, Pas di semerbak luar biasa, parfum dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi ketika ke rumah tinggal sisa bau balsem, bau ikan saja. pakai daster sobek. Misalkan. Nah, artinya suami boleh sebenarnya memberikan pandangan. Ibu, mama boleh berhias, tapi sesuaikan ya, misalkan. Istri boleh saya berhias, tapi juga menyesuaikan. Karena boleh jadi nanti berhiasnya seorang istri di luar rumah bisa menjadi fitnah, ya kan? Proporsi kuncinya. Ya tidak berhias juga ya salah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bahwa Allah tuh suka yang indah. Allah tuh maha indah. Ya kita kalau kusam, kulat, kudel, kucel, ya dalam mah nyingoknya kan. Masa muslim begitu? Ya misalkan, nah tinggal disesuaikan proporsi, jangan berlebihan. Kalau ibu suka berdandan, ya harus adil dong. Jangan hanya berdandan di luar rumah, tapi horor di dalam rumah. Kan itu. Nah kedua, memang bahagia antara suami dan istri itu kan tidak sama. Sebagaimana hobi, kecenderungan suami dan istri juga tidak sama. Tapi mencobalah menghadirkan bahagia sebagaimana apa yang dirasa bahagia oleh pasangan kita. Ya kalau bahagianya seorang istri begitu, misalnya istri sukanya makan. Ya coba diikutilah ritmenya, walaupun suami tidak banyak makan. Tapi kawan nilainya makan apa enggak? Batagor, pempek, lontong, sate padang. Ya dah temani aja dia makan. Karena mungkin itu bahagia. Nah ketika seorang suami ternyata bahagia dengan olahraganya, ya istri sekali cobalah ikut. Olahraga, gitu walaupun tidak olahraga, ikutlah nengok lakinya olahraga, gitu ya. mencoba menghadirkan. Kenapa? Ya karena bahagia itu ketika bisa juga merasa bahagia di seorang bahagia. Nah penyakit kita itu semes, senang melihat orang susah, susah orang senang. Orang bahagia kita menderita, orang menderita kita bahagia. Orang masak rendang kita meriang, orang beli kulkas kita kedinginan, orang masang kompor gas kita kepanasan. Itu penyakit, harus dibuang itu. Nah, apalagi dengan pasangan. Masa sakit hati kayak pasangan? Masa baperan dengan pasangan? Iya kan? Mama nih baju bagus terus. Iya, cak mana pula suami memang kewajiban menafkahi, membelikan baju.
Ya, cuma disesuaikan. Istri jangan perlu maksa. Nak bagus galau, suami kemampuannya sebiasa. Artinya kan semua itu ada pada porsinya, ada pada tempatnya. Jadi boleh istri minta haknya kepada suami. Pak, belikan mama jilbab, pakaian syar'i 1 setel 1 juta. Tengok lakinya, ada tanci apa beda? Dia tanci jangan. Sakit pala laki, tidak balik ke rumah, ngopi di luar. Ya, benar. Karena pas ngopi ke rumah, ma bikin kopi, bikin dewek. Akhirnya papanya keluar ke warung kopi, cari apa mas? Kopinya pahit atau ngomongnya lembur gitu ya. Akhirnya makanya ya udahlah, papa lagi capek, baru buka sepatu, nggak usah ditanya, siapkan saja. Ya, kalau sudah tahu kebiasaannya kan? Iya. Masa sudah 20 tahun nikah nggak tahu kebiasaan suami? Iya. Masih ditanya-tanya lagi, nak kopi apa tidak? Buatkan saja, itu kan bakti. Pun begitu. Memang kan rasa, itu nama rasa itu kan tidak sama, tapi ya minimal ya namanya bahagia itu pasti adalah poin yang sama. Maka coba menghadirkan rasa yang sama ketika istri bahagia begini, suami bahagia, ya nikmati juga kebahagiaan itu sama-sama. Salah nih suami tidak mau mengikuti istri. Nah, itu tuh gimana tuh? Masa istri terus yang ikut suami? Oh iya. Iya juga ya Bu ya. Kebanyakan gitu. Jadi begini. Mana tuh Pak Ustadz? Kalau analogi imam, ju'ilal imam liutamma bi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Kalau imam takbir maka takbir. Kalau imam ruku maka ruku. Itu kan dalam bahasa konteks sholat, dijadikan imam untuk diikuti. Tidak boleh imam Allah Akbar, makmum langsung ruku. Nah itu namanya offside, kartu merah, sholat tidak sah. Itu. Imam takbir dia sujud. Ya. Nah itu kan offside, kartu merah langsung keluar dari lapangan. Ya, benar. Batal sholatnya. Batal. Nah jadi ya disitulah imam pun menjadi seorang imam pun kan ada aturannya kata Nabi. Misal kalau sholat berjamaah, ringkaskan bacaan, ringankan bacaan. Karena makmum di belakang nih, apalagi berjamaah, ada yang mungkin sakit lutut, ada yang sakit perut, ada yang sakit sikut, ada yang sakit pala, ada dadanya senak, ada yang teberak. Jadi kan tidak boleh panjang-panjang baca ayat. Kalau dia sendirian, pecilanian. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, tidak apa-apa. Nah suami juga begitu idealnya. Jangan nangis, Bu, gitu, ya. Disampaikan ke lakinya Bu. Boleh, baik. Nah jangan mikir ribut dulu. Makanya kan mengatakan sesuatu itu mesti baik, mesti benar, tepat waktu, tahu kondisi. Suami lagi jelimet, urusan lagi payah, buntu lagi, payah membuntu nih. Walaupun kata Mang Cek talang betutu kilometer 9, walaupun buntu yang penting penampilan. Itu tidak berlaku lagi. Kalau aman buntu pening tuh lah. Cuman ya walaupun buntu sama-sama makan daun katu jadi, makan kumbu jadi, yang penting sama-sama. Nah memang betul idealnya suami disampaikan, papa selama ini kan mama ngikuti papa terus, tapi apa salah papa ngikuti mama? Jadi imam memang sudah diikuti pak, tapi kalau imam salah bisa dikoreksi. Jangan salah. Ketika imam salah bacaan boleh dikoreksi. Imam salah gerakan bisa ngucap subhanallah. Jadi boleh. Sehingga menjadi imam pun harus bijaksana, bijaksini. Bijaksana, bijaksini. Artinya kan cluenya sudah tahu lah laki kita itu. Berarti kan kapan saatnya suami itu bisa masuk ke ini omongan? Oh ternyata laki suka mancing. Nah pas mancing ikut lah dia tuh. Omonglah kendak tadi. Nah gitu Bu tipsnya Bu. Jangan pasnya lagi ikuti mancing tuh. Mama ikut nak mancing. Nah kemana papa mancing, mama nak nengok nak ikut. Nah pas lagi mancing nunggu ikan tidak dapat-dapat. Masuk kalau omongan tuh. Ini mancing keributan. Jangan dipancing keributan itu. Ternyata ya rumit ya Bu ya, ibu rumah jadi rumah tangga baik. Silakan kalau dia bertanya Ibu, Bisa TVRI Majelis Taklim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teti Herlina. Saya mau tanya Pak Ustadz ya. Siap. Tadi kata Pak Ustadz, setiap manusia kan ingin hidup bahagia. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuan kita bersama.
Tapi setelah waktu berjalan Pak ya, komunikasi suami istri itu mulai kurang bagus. Ya. Terus kezoliman sering terjadi, Ya. terkadang sering terjadi. Jadi akhirnya solusinya perceraian. Ya. Jadi si istri nuntut cerai, ya. Dan yang saya tanyakan di sini, apakah berdosa seorang istri menuntut cerai? Ya. Karena keadaan tadi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke poin berikutnya karena sesuai dengan pertanyaan. Iya. Jadi ibu nih tahunya, nah ditanya Yang itu ketiganya poinnya itu, saya gitu ya. jelaskan. Nyambung. Jadi poin selanjutnya itu memang menjaga komunikasi, ya kan, agar rumah tangga itu berkah, sakinah, komunikasi. Sesulit apapun berbunyi, sepahit apapun ngomong, karena tidak cukup dengan gerakan isyarat. Harus ada penyampaian apa yang jadi persoalan. Oke, dalam perjalanannya ternyata komunikasi macet. Ya. Kuota tidak ada, wifi dicabut, pulsa habis. Berarti ngejelek. Ngejelek. Tidak ada komunikasi, buntu lagi. Iya. Komunikasi. Duitnya tidak ada buntu tapi. Buntu komunikasi. Komunikasinya buntu. Nah, abghadul halal indallah talak. Kalaupun terjadi satu perceraian itu perkara yang boleh tapi Allah nggak suka. Itu sudah menjadi the last decision. Ya keputusan terakhir lah. Kalau memang tidak ada lagi, sudah menjadi emergency exit, ya apa boleh buat. Berarti jodoh yang dipertemukan sebatas waktu yang telah kita jalankan. Ternyata berganti lagi. Ya. Kalau ada ungkapan orang bijak, pernikahan itu ketakdir Allah, ketetapan, perceraian itu pilihan. Ya. Ya. Karena sudah merasa dizolimi, tidak kuat menjalani, capek dilakoni, tidak keluar lagi kondisi hati, peci kita pergi, misalkan. Apa boleh buat? Ya. Boleh perceraian meskipun Allah tidak suka. Boleh istri menuntut cerai. Jangan salah ibu, di Bengkulu mungkin iya juga. Silakan ditanya. Secara data perceraian itu tidak sedikit. Iya, Kalau tidak sedikit sekali. artinya Banyak sekali. yang menuntut cerai, yang mau gak cerai seorang. Kata istri. Apalagi ada sebagian di negeri Wakanda, sebelah ujung negeri Konoha, itu gugat cerai dilakukan seorang istri karena dia sudah merasa mampu tegak sendiri. Tidak butuh bantuan suami, dia punya tanci, punya sertifikasi, pakai ras warna putih. Masya Allah, lengkap sudah. Jadi suami tidak bisa menjalankan tupoksi, tidak bisa ngasih tanci, tidak ada kerjaan lagi sehari-hari, oleh istri ditendang. Udahlah, aku pacak sendiri. Aku punya sertifikasi, ada remunerasi, aku bisa seperti sendiri, ya kan? Ya. Meskipun begitu, tidak tepat juga kalau kemudian ya kondisi sulit itu yang harusnya bisa dijalankan. Kalau kemudian dengan emosi memutuskan untuk terjadi perceraian. Kecuali memang sudah ada mediasi, sudah sempat buat pernyataan sama-sama untuk tidak mengulangi kesalahan. Mungkin ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kalau KDRT dalam pengertian kemesraan kebahagiaan rumah tangga, itu seharusnya. Ini kekerasan. Bukan lagi hanya mau ngomong panjang mulut tapi panjang tangan. Bukan lagi panjang tangan main terajang. Istri diterajang, tahu terajang Bu? Ditendang. Di apa kata istilah kemarin tuh? Bukan. Di apa istilah dipiting. Dipiting. Ya dipiting itu kan dibegi mungkin ya bahasa kita. Nah boleh. Jadi perceraian itu adalah keputusan terakhir kalau memang kondisi tidak memungkinkan. Tapi ternyata ada. Saya dapati juga rumah tangga yang berulang-ulang akan terjadi. Tapi seorang istri dengan kesabarannya, keikhlasannya, meskipun berat dirasakan, tapi dia melihat saya ini boleh jadi ini cara Allah untuk menjadikan saya. Siapa tahu nanti saya penghuni surga. Dengan kondisi begini saya memperhatikan yang penting rumah tangga, anak, cucu, ya walaupun saya susah sebagai seorang istri, mudah-mudahan ini jalan Allah untuk membuat saya jadi penghuni surga. Ada juga begitu. Ada juga, banyak sekali bahkan, tidak sedikit. Di bawah 5 tahun terjadi perceraian. Itu memang karena pendek kaji itu.
terlalu Masih penyesuaian ya, Bu, ya. Ya, generasi-generasi hari ini itu kan. Ya, kalau udah 15 tahun udah aman ya Pak Ustadz ya? Insya Allah, meskipun ada yang 20 tahun juga selesai. Nah ini kan persoalan lagi nih. Harusnya kalau sudah 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat tuh selesai masalah suami istri itu. Iya. Tapi ada juga yang muncul setelah 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat. Karena lagi-lagi setiap kita tuh dikasih romantika kehidupan yang tidak sama. Maka ketika itu baik jadi pelajaran, pun buruk jadi pelajaran. Yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Oh ternyata rumah tangga si fulan udah usia 20 tahun, lepas juga. Apa masalahnya? Oh yang buruk kita jadikan pelajaran untuk kita tidak melakukan. Oh si fulan 50 tahun, masih sampai. Usianya panjang, anaknya berlimpah, cucunya di sini sana, semua lengkap. Kok bisa? Ada kebaikan, kita ambil pelajaran. Iya. Ya. Pokoknya yang baik diambil, yang buruk dibuang. Setiap kita punya cerita, punya drama, punya telenovela yang tidak sama. Tapi kita pelakunya, kita tahu bagaimana jalan ceritanya. Maka silakan diikuti ritmenya. Bermain cantik di atas arus, jangan sampai terbawa arus, apalagi ikut arus. Nah, bahaya itu Ibu. Itu ya Bu Teti. Baik, kita jeda iklan dulu nih kayaknya ya. Iya. Setelah itu nanti baru kita ke sesi tanya jawab lagi. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kami akan kembali saja pada pariwara berikut ini.